Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat kepada kita, memberikan kemauan dan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang yang beriman, yaitu berupa sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, diganjar oleh Allah, dan pada gilirannya kita semuanya nanti dimasukkan di dalam Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, nanti sampai jam suruh jam berapa? Jam 5. 5.52 ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih istiqomah melaksanakan keyakinan, melaksanakan dinullah al-Islam ini. Pada kesempatan pagi hari ini marilah kita mengoreksi kembali diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari akhirat, artinya sebelum kita meninggal. Nah, di dalam peribadatan atau di dalam beramal atau di dalam al-Islam ini kita dituntut adanya pengamalan dari ilmu yang sudah kita fahami. Ini dituntut. Nah, kemudian ternyata di dalam kita beramal atau orang itu beramal, ada kalanya yang amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya amal itu ditolak sama sekali oleh Allah dan tidak memperoleh bekas atau hasil dari amalan kita. Lah, buat orang-orang yang amalnya itu tidak diterima oleh Allah, maka rugilah mereka itu tadi. Dia berbuat begini begitu, berpikir begini begitu, bahkan seluruh hidupnya ini mereka tumpahkan untuk berbuat baik menurut mereka, akan tetapi ternyata Allah tidak menerimanya. Ternyata Allah menolak amalan itu tadi. Nah, kemudian kenapa mereka ditolak? Karena dasar mereka berbuat itu salah. Dasar berpijaknya mereka beramal itu salah, atau di dalam al-Islam dikatakan sebagai akidah atau keyakinan. Maka dari itu pada kesempatan ini kita mengulang atau mengoreksi diri kita, jangan-jangan akidah atau keyakinan di dalam kita berbuat ini salah.
Jadi di dalam Islam ini ada yang istilahnya akidah. Kemudian akidah ini merupakan pondasi dari agama Islam ini atau pondasi dari amalan seseorang. Kalau akidahnya benar, amalan diterima, akidahnya salah, amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lebih dulu memahami apa makna atau arti dari akidah itu sendiri. Yang pertama, kalau menurut bahasa, makna akidah itu berasal dari kata akdan atau akdun, artinya atau pengikatan. Kalau ada orang mengatakan iktaqattu kada, gitu, saya beriktikad begini, saya berkeyakinan begini. Maksudnya saya mengikat hati terhadap sesuatu. Itu menurut bahasa seperti itu. Jadi saya mengikat hati terhadap sesuatu. Saya mempertautkan hati kita terhadap sesuatu. Itu artinya akidah atau akad itu tadi. Makanya kalau di dalam pernikahan akan ada akad nikah. Kenapa mereka diakadkan? Sebelum dia diakadkan sudah barang tentu di dalam hati calon suami dan istri itu sudah ada, atau dia mengikatkan hatinya terhadap calonnya masing-masing. Artinya dia sudah yakin bahwa seorang perempuan itu atau seorang suami, calon suami saya ini bisa nanti berjalan bersama di dalam kehidupan kita. Sudah ada keyakinan macam gitu. Nah, karena sudah ada ikatan begitu, kalau hanya seperti itu masih dalam status belum bisa berbuat apa-apa. Baru setelah diakadkan, istilah dinikahkan begitu, akad nikah, barulah semuanya ini bisa dijalankan. Artinya kedua suami istri tadi sudah bisa berbuat, mewujudkan sesuai dengan keyakinannya itu tadi. Nah, kemudian setelah diakadkan, akidahnya sudah benar, maka amalan-amalan yang dilakukan antara keduanya tadi akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah begitu, berarti akidah itu merupakan pekerjaan hati atau tempatnya berada di dalam hati seseorang, atau keyakinan itu tempatnya berada di dalam hati. Nah, kemudian akidah itu karena merupakan perbuatan hati, maka itu merupakan kepercayaan hati dan pembenarannya. Jadi artinya sudah percaya, kemudian dimantapkan dengan pembenaran. Ini secara harfiah atau secara bahasa semacam itu. Jadi ini kepercayaan atau keyakinan yang semuanya itu berada atau bermuara di dalam hati seseorang. Nah, kemudian kalau akidah secara syar'i atau secara agama itu apa? Karena itu keyakinan, maka akidah secara syar'i itu ya percaya atau yakin terhadap rukun iman itu tadi. Sebenarnya cuma itu saja. Jadi
kalau orang yang mengaku dirinya ini beriman, maka dia harus benar-benar yakin terhadap apa yang disebut dengan rukun iman. Yang beriman kepada Allah atau percaya kepada Allah, amantu billah. Kemudian yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kemudian percaya kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, percaya atau yakin terhadap qadar ketentuan Allah yang terdiri dari ketentuan baik maupun ketentuan buruk. Lah, semuanya sebenarnya kita sudah paham, akan tetapi kadang-kadang masalah keyakinan terhadap rukun iman yang biasa itu disebut dengan rukun iman itu tadi kadang-kadang masih kurang begitu mantap, sehingga tatkala beramal bisa jadi kita ini bisa tergelincir tidak berdasarkan kepada keimanan itu tadi. Nah, kemudian di dalam beramal, keyakinan itu tadi, rukun iman itu tadi merupakan dasar di dalam beramalnya orang yang beriman ini. Dasar atau pondasi buat agama Islam ini. Kalau itu lepas satu, maka habislah sudah. Artinya seseorang ini batal keimanannya. Entah itu yang iman kepada Rasul, lepas dari satu, ini menjadikan orang tersebut kufur. Nah, kemudian secara syariat, kalau syariat jadi ada akidah, keyakinan itu tadi, kemudian ada syariat yang dibagi menjadi dua, ada istilah usul atau asliyah. Ini adalah etikot atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan amaliyah. Jadi kaitannya hanya dengan hati dan Allah saja, yang seperti akidah itu tadi. Sehingga untuk akidah ini tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk ijtihad. Pendapat tidak ada. Ini untuk akidah, keyakinan, kepercayaan hati dengan Allah atau terhadap rukun Islam itu tadi, terhadap rukun iman tadi, tidak ada pendapat, tidak ada ijtihad. Adanya hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini kalau yang i'tiqadiyah. Jadi misalkan saja tentang percaya terhadap rububiyah Allah, kekuasaan Allah, percaya terhadap penciptaan Allah, artinya kepada Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemelihara, dan Allah nanti yang akan memintai pertanggungjawaban terhadap seluruh amal manusia ini orang tinggal mengikuti, percaya begitu saja. Kalau tidak percaya akan batal keyakinan orang tersebut. Dan termasuk juga percaya terhadap kewajiban-kewajiban sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan yang amaliyah, ya, tadi kalau syariat itu ada
i'tiqadiyah, artinya yang pokok, yang sudah tidak bisa diadakan ijtihad, begitu tidak. Kalau tinggal mengikuti, kalau itu salah ya sudah batal. Sementara yang amaliyah itu adalah urusan-urusan amal, urusan-urusan peribadatan seperti sholat, puasa, zakat. Ini ijtihad bisa masuk. Boleh diperbolehkan ijtihad. Andai kata terjadi ijtihad atau pendapat yang kemudian akhirnya terjadi perbedaan, ini tidak sampai pada tingkat kekufuran. Karena ini hanya merupakan cabang dari agama saja. Sehingga kalau masalah amaliyah kita sering melihat terjadi perbedaan. Misalkan saja di dalam sholat begitu ya, terjadi perbedaan di dalam sedekah, di dalam sholat ada yang begini, terus kemudian ada, kalau kita pas di Masjidil Haram atau di Madinah sana ada yang lurus begini dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang melakukan begitu, misalkan yang tangannya diluruskan, walaupun itu ada hadisnya juga, mereka merasa yakin bahwa itu hadisnya adalah kuat. Walaupun di sebagian yang lain mengatakan itu hadisnya lemah. Yang benar harus sedekap alas sutur, di atas dada. Perbedaan-perbedaan semacam ini tidak sampai pada tingkat berakibat kufur. Tapi kalau masalah i'tiqadiyah, keyakinan itu tadi bisa sampai pada tingkat kekufuran. Seperti itu. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, itu tentang akidah. Terus kita melihat karena akidah ada yang benar, ada yang akidahnya salah. Nah, kemudian mana akidah yang benar atau akidah yang bersumber kepada apa akidah yang benar itu tadi? Akidah yang benar adalah akidah yang bersumber kepada wahyu Allah atau bersumber kepada Al-Quran dan bersumber kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begini, masalah akidah, keyakinan kepada Allah, tidak ada yang lebih mengetahui tentang diri Allah, tentang lingkup atau seluk-beluk tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Zatnya Allah, kekuasaan Allah dan lain sebagainya, yang tahu secara total itu hanya Allah itu sendiri. Sementara manusia ini sama sekali tidak tahu kecuali hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kemudian manusia bisa tahu tentang diri Allah atau tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya. Ini karena diberitahu oleh Allah. Kemudian siapa manusia yang paling tahu tentang Allah itu sendiri, tentang seluk-beluknya Allah, tentang dirinya Allah, atau tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya? Orang yang paling tahu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang pernah ketemu dengan Allah, maka beliaulah orang yang paling tahu tentang siapa itu Allah. Sementara kita ini hanya sedikit saja memperolehnya setelah kita memperoleh pemberitahuan
ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah begitu ayuhan nas, jadi akidah yang benar yang bersumber kepada wahyu Allah Al-Quran ini, dan orang yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul sudah mengajarkan kepada para sahabatnya. Maka para sahabat pada saat itu mereka akidahnya hanya satu, artinya berdasarkan wahyu, kemudian berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat pada saat itu satu kata masalah akidah, terus satu gerakan, istilah satu jamaah, dan mereka pegang teguh, akhirnya mereka menjadi umat yang paling baik sesudah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali Allah, dengan wahyu Allah, dengan agama Allah, jami'an seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Hal itu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Gitu. Aku tinggalkan kepada kalian amroini, dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara peninggalan saya ini, kalian tidak akan tersesat selamanya. Atau selagi kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang saya tinggalkan ini, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Allah juga begitu di dalam surah Al-Imran, perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran ini dan jangan berpecah belah. Artinya kita disuruh pegang teguh tentang agama Allah atau Al-Islam ini. Kemudian berikutnya di Allah juga berfirman di dalam surah Toha ini 123, bahwa maka jika datang kepadamu petunjuk dariku Allah, lalu bentar ini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika datang kepada kalian dariku, ini petunjuk atau petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka tidak tersesat juga tidak akan celaka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jika telah datang kepada kalian petunjukku, artinya Al-Quran ini, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat juga tidak akan
celaka. Nah, ini merupakan satu kewajiban perintah atau ini firman Allah ini memberikan penerangan kepada kita bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, yang menjadi masalah ayuhan nas, sudah seberapa banyak kita ini memahami tentang petunjuk Allah ini? Sudah berapa banyak faham tentang petunjuk Allah ini? Sudah berapa banyak kita mempelajari petunjuk Allah ini? Lah, kemudian setelah kita mempelajarinya, sudah faham, seberapa banyak ilmu yang kita fahami itu yang sudah kita amalkan? Seberapa banyak ilmu yang sudah kita fahami ini kita sampaikan kepada orang yang lainnya? Padahal ini merupakan kewajiban kepada seluruh umat manusia atau orang yang beriman ini, terutama harus dia mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk. Namanya petunjuk ini menunjuki kepada keselamatan. Nah, untuk bisa mengamalkan, orang ini harus memahami. Untuk bisa faham, orang ini harus belajar. Untuk belajar, orang harus menghadap kepada orang yang mengajar, artinya berhadapan dengan guru. Kemudian di samping kita juga membaca tentang kitab dan sebagainya, kita harus berhadapan dengan guru untuk membenarkan pemahaman kita kalau kita membaca, sehingga ilmu yang kita peroleh ini merupakan ilmu yang benar dan kita akan bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebenarnya ayuhan nas, di dalam Islam ini benar harus kita sadari, kita ini harus belajar. Artinya yang pertama adalah ilmu, kita harus belajar. Kemudian sesudah kita belajar, hendaknya kita ini harus mengamalkannya. Kalau ini sudah kita amalkan, hendaknya kita mendakwahkan, menyampaikan kepada orang yang lainnya. Belajar mulai dari kecil sampai nanti kita meninggal baru selesai. Mengamalkan juga begitu, terus menyampaikan kepada orang lain dengan berbagai macam metode dan bentuk. Ilmu yang kita sampaikan ini harus yang kita miliki harus kita sampaikan kepada orang yang lainnya. Nah, ketiganya ini akan bisa berjalan dengan baik harus dibarengi dengan kesabaran. Lebih-lebih kegiatan yang rutin macam gini, ya, kalau tidak didasari kesabaran, tidak dasari dengan kesabaran, tidak bisa awet. Walaupun seminggu sekali hari akad, waktu hanya paling banyak sekitar 1 jam, tapi kalau tidak didasari dengan kesabaran, ini tidak akan bisa betah, tidak akan bisa berjalan dengan sampai lama. Padahal kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban semua yang kita lakukan, semua yang kita amalkan tatkala di dunia ini. Nah, kembali pada firman Allah itu tadi, jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran ini. Maka kita harus belajar
tentang Al-Quran ini. Kalau kita sudah mulai belajar kepada Al-Quran, jamaah, begitu kita mulai belajar untuk Al-Quran ya, khusus Al-Quran, ini kita akan menyadari bahwa betapa masih bodohnya kita ini terhadap Al-Quran. Kalau orang atau dulu kita tatkala sudah bisa baca, maca tingkat dasar dulu, rumangsane sudah bisa baca Al-Quran. Tapi tatkala kita naikkan lagi tentang bacaan Al-Quran ini kepada orang atau ustadz yang lebih paham tentang bacaan, taruhlah yang sekarang ini pertama berguru kepada guru TPA. Setelah sudah bisa baca, kita berguru kepada yang lebih atasnya lagi untuk memperbaiki bacaan. Ternyata hasil dari TPA itu tadi pada umumnya masih banyak kesalahan-kesalahan, masih banyak huruf-huruf pengucapannya yang kurang fasih. Dengan makin banyaknya pengucapan yang kurang fasih itu, akhirnya orang akan menyadari, sebenarnya saya ini belum bisa. Sebenarnya saya ini masih terlalu rendah tentang ilmu baca ini. Belum lagi nanti ditingkatkan kembali, ternyata semakin memperdalam Al-Quran ini, kita merasa makin bodoh. Bukan merasa sudah pandai, tidak, justru makin bodoh. Di dalam Al-Quran ternyata ilmunya tidak hanya membaca saja. Taruhlah ini membaca sudah lumayan, sudah bisa. Ternyata di dalam Al-Quran perlu ada ilmu yang lainnya untuk tafsir, untuk memaknai. Kita juga belum bisa. Padahal Al-Quran tidak hanya dibaca saja, walaupun bacaan Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong buat orang yang membacanya. Mulai tatkala kita meninggal dunia, Al-Quran itu sebagai syafi'an penolong. Tatkala kita berada di dalam, setelah dimakamkan di alam kubur, Al-Quran akan menemani orang yang membacanya tadi. Tatkala ditanya oleh malaikat di dalam kubur, Al-Quran akan menemani, bahkan sampai nanti di surga. Al-Quran merupakan penentu berapa tingkatan seseorang ini berada di dalam surga. Jadi Al-Quran suruh baca terus, kamu baca terus, baca lagi, terus baca lagi, sampai yang terakhir, kemudian disitulah tingkatan seseorang berada di dalam surga. Nah, untuk membaca Al-Quran ini, makanya kita hendaknya juga selalu terus belajar membaca Al-Quran, membenarkannya. Anehnya, ini merupakan satu bukti bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu, maka tatkala seseorang itu membaca, diulang membaca lagi, mengulangi membaca lagi, akan makin senang dan tidak merasa bosan. Tapi kalau orang membaca berita atau koran atau berita yang lain, satu berita sudah baca, suruh baca lagi sudah tidak mau, sudah tahu, apalagi suruh membaca sampai 3 kali sudah tidak mau sama sekali, karena sudah paham artinya. Tapi buat Al-Quran ini tidak, walaupun diulang-ulang, terus diulang, Al-Quran ini akan menjadi makin senang. Coba kita membaca Al-Fatihah, diulang-ulang terus, tidak akan bosan. Ya, waktu kita belajar atau sendirian, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, diulang-ulang itu saja, kita tidak akan bosan. Kenapa? Karena bacaan kita itu ada nilainya atau diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu, sehingga
makin dia dibaca, orang akan makin senang dan tidak akan bosan lagi. Ini terhadap Al-Quran ini. Karena ini diganjar oleh Allah. Allah memberikan pahala setiap satu huruf, satu kebaikan, dan masing-masing satu kebaikan nilainya atau pahalanya 10. Sehingga Allah akan menjadikan orang yang membaca itu tidak bosan-bosan lagi. Nah, hasil dari berikutnya, karena hanya mengulang-ulang membaca Al-Quran, hati ini akan menjadi tenang. Lebih-lebih lagi, tatkala orang yang membaca itu, dia sudah faham maksud atau arti yang sedang dia baca. Ini pengaruhnya terhadap hati akan sangat besar. Karena Al-Quran ini juga merupakan disebut juga adzikr. Lah, zikir itu adalah bisa menenangkan hati. Makanya orang yang membaca Al-Quran hatinya akan lebih tenang. Lah, orang yang membaca dia sudah faham atau tatkala membaca dia mengerti apa maksud yang dia baca tadi, ayat tadi, tingkat ketenangan di dalam jiwa akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran ini belum tahu artinya. Pahala dapat, akan tetapi hasil ketenangan di dalam hati akan berbeda manakala orang itu lebih faham membacanya, maksudnya, maknanya, dibandingkan dengan yang baru hafal saja belum mengerti. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu hendaknya kita ini selalu tidak bosan-bosannya untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran ini, karena Al-Quran ini merupakan sumber akidah, sumber keyakinan kita di dalam hidup ini. Kalau faham Al-Quran, akidah kita benar, akidah kita menjadi mantap, kemudian kita beramal, amal kita berdasarkan akidah yang benar ini, amalan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh pahala. Kalau akidahnya salah, seperti akidahnya orang-orang kafir, mereka beramal sama sekali tidak akan memperoleh pahala. Bahkan digambarkan di dalam ayat di surah Al-Baqarah, di sana dikatakan bahwa amalan seorang kafir itu seperti debu yang menempel di dalam batu yang besar, kemudian debu itu diguyur dengan air hujan. Sudah barang tentu debunya ini akan turun, akan hanyut, akan larut, habis tinggal batunya yang licin saja. Debu ini merupakan hasil atau pahala itu tadi. Orang berbuat baik, hasilnya digambarkan di situ seperti debu yang menempel di batu yang besar. Karena akidah dasar beramalnya itu tadi salah, maka akhirnya hasil itu tadi akan hancur, hilang, tidak membekas, hanyut dengan air itu tadi karena diguyur dengan air. Maka orang yang berbuat, yang beramal tadi tidak memperolehnya. Sementara orang yang beriman, yang akidahnya benar, maka debu itu tidak akan hanyut dan dia akan bisa memanfaatkan, dia akan bisa memperoleh hasil dari perbuatannya tadi, sehingga bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semuanya tergantung kepada kita, tergantung pada semangat kita. Padahal dengan tidak terasa kita ini tahu-tahu
usia kita akan habis begitu saja. Coba kita sampai hari ini sudah berapa tahun masing-masing. Dengan tidak terasa sudah usia kita bertambah makin tua. Nah kemudian ditanyakan lagi, sudah seberapa banyak kita paham tentang Al-Quran ini? Coba kita koreksi sendiri ya. Usia kita loh masing-masing kita ini ada 50, 40, 30. Taruhlah usia kita ini kira-kira nanti mencapai 100. Tidak ada. Ya, untuk usia kita kakean micin 100 tidak ada. 70, 60, 70 sudah termasuk rodo awet. Nah sekarang kalau kita sudah usia 40, berarti kita sudah separuh lebih yang sudah usia 50. Kemudian di antara masing-masing kita ini menanyakan pada diri kita, sudah seberapa banyak Al-Quran ini kita faham? Padahal Al-Quran ini merupakan penyelamat kita dalam kehidupan. Sudah seberapa kita faham? Masih terlalu sedikit kita untuk mempelajari Al-Quran ini. Makanya kita sempat-sempatkan, bukan nanti belajarnya kalau kita ada kober, tidak. Kita kober-koberkan, kita sempat-sempatkan untuk belajar Al-Quran ini. Ini untuk keselamatan kita, dan soal orang lain itu hanya merupakan akibat atau hasil yang lain. Yang jelas kita belajar Al-Quran ini untuk diri kita sendiri, keselamatan diri kita, kemudian untuk keluarga kita. Soal yang lainnya itu hanya merupakan tambahan saja. Artinya yang lebih penting adalah untuk keselamatan diri kita sendiri. Padahal kita ini tidak tahu tinggal berapa hari, tinggal berapa tahun lagi. Kalau kita tidak menyempat-nyempatkan untuk belajar Al-Quran, nanti begitu kita meninggal baru sadar, baru menyesal kenapa kita tidak banyak waktu yang kita luangkan untuk mempelajari Al-Quran ini. Maka dari itu alhamdulillah di antara saudara-saudara kita sudah banyak mereka mendirikan satu kelompok atau satu pesantren yang Al-Quran ini merupakan pelajaran yang pokok, seperti yang tahfidz itu kan stekliwure hanya Al-Quran saja. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, pahala yang banyak. Nah buat kita ingin memperoleh pahala yang banyak dengan pekerjaan yang ringan, ya sudahlah. Kalau waktu saat ini kita hanya sedikit, misalkan kita membeli Al-Quran, kita berikan atau kita wakafkan ke masjid atau ke tempat-tempat yang di situ mempelajari Al-Quran, dengan tidak terasa kita akan memperoleh pahala yang banyak. Setiap kali Al-Quran pemberian kita, wakaf kita itu dibaca orang, kita akan memperoleh pahala. Lebih-lebih kalau Al-Quran itu dipakai oleh orang yang di situ ingin menghafal Al-Quran, pahala kita akan banyak. Ini buat kita yang waktunya hanya sedikit ya, ini ada jalan keluar seperti itu. Ya sudah, kita beli Al-Quran, kita wakafkan Al-Quran kepada tempat-tempat atau kepada orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajari dengan Al-Quran wakaf kita ini, kita akan memperoleh pahala terus. Dan nanti insya Allah kita akan terkejut nanti di akhirat. Pahala datang, loh ya Allah kok anda begini? Iya. Loh ini Allah, ya Allah, ini dulu kamu karena
menghafalkan Al-Quran, sehingga Al-Quranmu akan dibaca, dipakai untuk menghafal seseorang, itu pahala luar biasa. Kita akan terkejut. Nah, amalan yang sedikit tapi akan membawa pahala yang besar. Kalau sudah begitu nanti kita akan gelo, wah ngerti ondemben membawakan yang banyak, ngerti ganjarannya semacam ini. Termasuk juga orang-orang yang mati syahid itu nanti ditanya oleh Allah setelah mereka memperoleh pahala, gimana? Dulu kamu berjuang dengan berat, bahkan kamu dibunuh, sekarang kamu memperoleh balasan semacam ini. Oh ya Allah, kalau ngerti pahalanya semacam gini ya saya milih dihidupkan lagi, saya mau perang lagi, mati lagi, mau. Akan terjadi dialog semacam itu. Sama dengan kita ini, misalkan suatu berbuat amal, kemudian kita nanti besok di akhirat sudah memperoleh hasilnya, kita terkejut, akan gelo. Kenapa dulu kok hanya sedikit, kenapa dulu tidak banyak yang saya berikan. Tapi itu penyesalan atau gelo yang sudah tidak ada gunanya lagi. Kesempatan sekarang kita masih diberi hidup, hendaknya kita luangkan waktu, kita manfaatkan harta untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Yang kehidupan di akhirat itu tidak ada habisnya, untuk selamanya. Saya rasa pagi hari ini sampai di sini, semuanya saya serahkan pada Allah. Semoga Allah berkenan membukakan hati kita, memberikan kesabaran dan kepahaman, dan semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.